Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Pinter Sinau. Di video kali ini, saya akan berbagi template HPP menggunakan Google Sheets. Jadi, template HPP ini digunakan untuk menghitung harga jual sebuah produk yang kita buat ya teman-teman ya. Misalnya di sini ada perhitungan harga jual untuk satu bungkus roti tawar teman-teman. Di mana perhitungan harga jualnya didapatkan dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya lain-lain, dan juga profit teman-teman. Nah, angka-angka ini bisa kita dapatkan dengan merinci komponen-komponen penghitung harga jualnya teman-teman. Misalnya dari bahan baku, ini nanti kita rinci bahan yang digunakan apa saja, takarannya berapa, nanti akan ketemu biaya bahan bakunya teman-teman. Kemudian untuk biaya tenaga kerja, ini nanti kita rinci juga aktivitas apa saja yang dilakukan ketika produksi, beserta tarif dan juga waktu pengerjaannya teman-teman. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan biaya tenaga kerjanya. Lalu untuk biaya lain-lain, nanti kita tambahkan elemen-elemen pendukung, misalnya ada listrik, air, mungkin juga gas ya teman-teman ya. Pokoknya elemen-elemen yang belum terakomodir atau belum dihitung di biaya bahan baku dan juga tenaga kerja teman-teman. Nah, rincian-rincian seperti ini akan membantu kita dalam menentukan harga jual yang lebih akurat ya teman-teman ya, supaya kita bisa menyesuaikan dengan harga pasar dan juga meraih keuntungan yang lebih optimal ya teman-teman ya. Bagaimana cara membuatnya? Kita langsung saja ke tutorialnya. Tetapi sebelum itu, bagi teman-teman yang suka dengan channel ini, silakan klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan konten-konten menarik dari kami. Sudah tekan subscribe? Mantap. Kalau begitu kita lanjut ke cara pembuatannya. Let's go. Oke teman-teman, jadi kita siapkan file baru dan kita kasih nama dulu ya filenya ya. Nah sekarang kita bikin tabelnya untuk sheet yang pertama. Kita ketikkan dulu. Misalnya ada nama produk, lalu profit margin, ini nanti persentase ya teman-teman ya. Kemudian komponennya kita masukkan, ada biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga ya atau tenaga kerja, dan biaya lain-lain atau biasa disebut dengan overhead ya teman-teman ya. Lalu profit margin yang persentase ini tadi akan kita konversi nominalnya ya teman-teman ya. Jadi kita sediakan satu tempat lagi untuk profit, baru harga jualnya teman-teman. Nah ini untuk tampilan penghitung HPP-nya nanti. Kita hanya membutuhkan dua kolom ya teman-teman ya. Jadi yang lain kita hapus dulu. Nah barisnya kita cukup sampai baris ke-7. Yang lain kita hapus teman-teman. Nah ini kita atur dulu untuk format teks dan juga format selnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jika sudah kita kasih nama dulu.
Ini kita kasih nama sheet-nya ya. Jadi HPP. Sekarang kita buat sheet baru, tambahkan sheet ya teman-teman ya. Kita akan bikin untuk menghitung bahan bakunya. Nah, ini kita ketik dulu header tabelnya ya teman-teman ya. Kita butuh nama produk, kemudian ada keterangan satuan produk ya. Jadi nanti kita jelaskan satuan produknya itu seperti apa. Mungkin ada berat bersih atau bentuknya seperti apa, kita jelaskan di keterangan ini nanti. Lalu ada jumlah unit produksi. Jadi sekali produksi itu bisa menghasilkan berapa banyak. Nanti kita masukkan di sini. Dan sekarang untuk rinciannya kita perlu bahannya, bahan, lalu takaran seberapa banyak ya teman-teman ya. Ada satuan. Ini nanti digunakan untuk menghitung harga per unit teman-teman. Dan terakhir ada total. Jadi sampai kolom E aja ya teman-teman ya. Yang lain bisa kita hapus. Nah, seperti sebelumnya kita atur dulu untuk format teks dan juga format selnya ya teman-teman ya. Jika sudah, ini kita kasih pembatas dulu ya teman-teman ya, supaya nanti tinggal nyekrol, tidak menggeser headernya. Jadi di tampilan ya, bagian bekukan, ini pilih yang hingga baris keempat. Karena ini banyak pertanyaan ya dari teman-teman ya, cara untuk menampilkan data tanpa menggeser headernya teman-teman. Di vertikal pun juga sama ya teman-teman ya caranya ya. Kalau ini kita berdasarkan baris, kalau vertikal berdasarkan kolom ya teman-teman ya. Dari sini kita duplikasikan saja untuk sheet ini. Kita modifikasi ya teman-teman ya. Untuk perhitungan komponen kedua yaitu biaya tenaga kerja. Oke, misalnya seperti ini teman-teman. Kita ubah warnanya. Oke, contohnya seperti ini. Untuk tenaga kerja, ini kita modifikasi sedikit ya. Jadi kita hapus satu baris di sini, misalkan harga per unit ya, karena kita hanya membutuhkan 4 kolom. Jadi kita hapus. Nah, kemudian ini kita ganti indikatornya. Jadi aktivitas, kemudian tarif. Tarifnya per jam ya, teman-teman ya. Ini waktu, kita ngitungnya dalam menit. Dan juga total teman-teman. Ini kita sesuaikan untuk lebar kolomnya. Oke, misalnya jadi seperti ini. Dan ini formatnya kita ganti ya. Misalkan sama dengan yang total ya teman-teman ya. Nah, jadi tarif itu berdasarkan mata uang ya formatnya ya teman-teman ya. Selanjutnya kita duplikasikan juga
sheet ini untuk membuat komponen berikutnya. Kita duplikasi. Ini namanya kita ganti ya. Yang ketiga yaitu biaya lain-lain ya teman-teman ya. Kita ganti warnanya dulu. Untuk biaya lain-lain ini indikatornya kita sesuaikan juga. Tekan keterangan. Lalu biayanya berapa? Mungkin ada jumlah ya teman-teman ya. Dan total. Ini sedikit kita ubah untuk ukuran kolomnya. Formatnya kita cek, oh sudah rupiah ya teman-teman ya. Jika sudah, kita buat satu sheet lagi untuk memasukkan data dari harga bahannya ya teman-teman ya. Kita tambahkan sheet baru di sini. Kita kasih nama dulu, misalnya harga bahan. Nah, ini ada nama bahannya, kemudian harganya berapa, satuan yang kita gunakan apa, beserta unit satuannya. Nah, nanti akan saya jelaskan teman-teman. Terakhir ada harga per unitnya. Oke, seperti biasa kita rapikan dulu format teks dan juga format cellnya ya teman-teman ya. Oke, ini daftar untuk harga bahannya sudah siap ya teman-teman ya. Berikutnya kita akan memasukkan rumus di setiap sheetnya. Kita mulai dari sheet harga bahan ini teman-teman. Jadi di sheet kelima ini ya teman-teman ya, kita mulai memasukkan rumus. Untuk harga bahan ini kita akan membuat rumus untuk menghitung harga per unit. Nah, misalnya bahan baku, kalau di contoh kita tadi roti tawar, contohnya bahan utamanya adalah tepung terigu ya teman-teman ya. Tepung terigu misalkan. Nah, di pasaran ini atau saat kita belanja itu harga bahan ini berapa? Misalnya 1 kilonya adalah 15.000 katakanlah. Nah, ini harga per kilo ya teman-teman ya. Untuk satuan ini perlu teman-teman camkan, satuan yang digunakan adalah satuan dalam membuat produk. Jadi bukan satuan penjualannya tetapi satuan dalam membuat produk. Jika ini tadi 15.000 per kilogram, jika dalam pembuatannya kita menggunakan gram ya, kita ganti satuannya dengan gram. Unitnya kita sesuaikan teman-teman. Jadi 1 gram 1 kilo itu ada 1000 gram ya teman-teman ya. Sehingga untuk 15.000 per kilo, kalau per gramnya berapa? Nah, untuk menghitung itu kita perlu unitnya teman-teman. Jadi kita isikan angkanya 1000. Nah, jadi seperti tadi ya teman-teman ya. 1 kilo ada berapa gram? Ada 1000 gram. Di sini kita masukkan angkanya sehingga harga per gramnya bisa kita hitung. Nah, di sini tinggal kita tambahkan rumusnya ya teman-teman ya untuk menghitung harga per unitnya. Ini kita rapikan dulu dengan if dan is blank supaya kalau kosong tidak berantakan ya hasilnya ya teman-teman ya. Di sini kita ambil dari unitnya saja. Kalau unitnya belum terisi biarkan dia kosong. Kalau sudah terisi maka akan terisi dengan rumus perhitungan harga per unit tadi. Rumusnya adalah
harga dibagi unit. Jadi di B2 per D2 ya teman-teman ya. Nah, jadi kita bisa tahu harga per kilonya 15.000. Harga per unitnya adalah Rp15 karena dalam adonan satu bungkus roti tawar yang kita jual nanti itu bahan yang kita ukur adalah menggunakan gram teman-teman. Maka dari itu kita memerlukan tabel harga bahan ini teman-teman. Ini karena rumusnya sudah benar, kita drag atau copy paste saja ya sampai ke bawah. Oke, ini kita hapus dulu. Ini harga bahannya sudah siap ya teman-teman ya. Berikutnya kita isikan rumus yang berhubungan dengan harga bahan ini teman-teman, yaitu perhitungan bahan baku. Nah, di sini kita awali dari bahannya dulu teman-teman. Jadi bahannya ini nanti kita ngambil di daftar yang kita masukkan tadi ya teman-teman ya. Kita pakai drop down saja. Kita blok dulu. Kemudian kita ke menu data, pilih validasi data ya teman-teman ya. Kita tambahkan aturan. Kriterianya drop down yang dari rentang teman-teman. Kita ke sheet harga bahan. Nah, kita mau memasukkan bahannya dari sini ya teman-teman ya. Untuk itu kita klik dulu kolom ini ya, ringnya sampai kursornya masuk berkedip-kedip seperti ini. Baru kita blok rentang selnya di sini, mulai dari A2 ya sampai ke bawah. Cukup ambil beberapa dan hapus angka terakhir ya teman-teman ya. Dia akan mengikuti sampai ke bawah. Jika sudah, kita ke opsi lanjutan dulu teman-teman. Nah, mungkin dalam satu UMKM atau bisnis nanti bahan yang digunakan akan sangat banyak ya teman-teman ya. Supaya mencarinya bisa cepat, kita ganti gaya tampilannya dengan panah teman-teman, supaya bisa difilter berdasarkan teks yang kita masukkan nanti. Kalau sudah, klik selesai. Kita ke bahan baku. Ini sudah ada tanda drop down-nya ya teman-teman ya. Lalu kita masukkan rumus untuk satuannya teman-teman. Satuan ini akan tampil berdasarkan bahan yang ada di kolom A ini teman-teman. Jadi kita pakai VLOOKUP ya teman-teman ya. Sebelum itu kita rapikan dulu dengan if dan is blank. Nah, misalkan jika di kolom A ini masih kosong, biarkan dia kosong. Jika sudah, maka dia akan terisi dengan rumus VLOOKUP yang akan kita buat. Jadi VLOOKUP, kita ambil nama bahannya teman-teman ya di sel A5. Lalu kita blok rentang selnya, tempat mencari datanya teman-teman ya di sheet harga bahan, blok dari headernya. Nah, sampai akhir ya, ini kita hapus angkanya dan kita kunci dulu teman-teman, supaya nanti tidak bergeser. Nah, sekarang kita ingin mencari atau menampilkan data satuan ya teman-teman ya. Jadi kita hitung, karena ini vertikal, kita hitung kolomnya teman-teman, urutan kolomnya ya. Untuk satuan ini urutannya ada di 1, 2, 3, ada di urutan ketiga ya teman-teman ya. Kemudian kita tambahkan nilai false. Boleh ditulis false seperti ini, atau kalau saya biasanya menggunakan angka ya. Jadi angka 0 untuk nilai false. Nah, ini bisa kita copy paste dulu atau di drag sampai bawah ya teman-teman ya. Kemudian harga per unit teman-teman. Nah, harga per unit ini sama dengan satuan ya. Jadi caranya sama. Yang membedakan adalah urutan dari kolomnya teman-teman. Kalau satuan tadi ada di urutan ketiga, urutan yang di sini maksudnya ya teman-teman ya. Satuan kan ada di urutan ketiga.
Nah, kalau harga per unit ada di urutan keberapa? 4, 5. Berarti ada di urutan ke-5 ya teman-teman ya. Jadi kita copy paste saja untuk rumusnya. Kemudian kita ganti urutan kolomnya ya teman-teman ya. Baru kita drag sampai ke bawah rumusnya. Oke, harga per unit sudah. Sekarang kita hitung totalnya teman-teman. Nah, total ini kita dapatkan dari takaran dikali harga per unit. Ini kita awali dengan if dan is blank ya, supaya rapi. Kemudian kita ambil dari takarannya saja. Jadi kalau takarannya belum kita isi, biarkan dia kosong ya. Jika sudah terisi, maka dia akan menghitung takaran. Berarti di sel B5 ya teman-teman ya. Takaran dikali dengan harga per unit. Oke, supaya nanti bisa kita antisipasi kalau ada kesalahan ya teman-teman ya, kita coba dulu. Caranya kita masukkan harga bahannya dulu ya teman-teman ya. Misalnya untuk roti tawar ini bahan yang diperlukan apa saja. Kan ada tepung terigu ya teman-teman ya. Tepung terigu katakanlah harganya 15.000 per kilo. Nah, karena ini per kilo, kita pakainya gram, maka unitnya 1000 ya teman-teman ya. Atau biar gak bingung, mungkin satuannya kita isi dulu teman-teman. Telur. Nah, telur ini ukurannya kita pakai gram juga ya teman-teman ya. Ini kita berpikir satuannya adalah pada 1 unit teman-teman. Kalau di sini roti tawar ya, 1 bungkus roti tawar ini ukuran bahannya apa. Jadi bukan total produksi atau jumlah belanjanya ya teman-teman ya, tapi satuan saat kita memproduksi 1 unit atau 1 bungkus kalau di sini ya teman-teman ya. Yang dipikirkan ke sana teman-teman. Kalau bingung menentukan satuan unitnya teman-teman. Nah, sedangkan harga kita baru menentukan berdasarkan ya apa yang kita beli. Misalkan per kilo ya per kilo, nanti kita sesuaikan dengan satuannya teman-teman. Untuk telur ini katakanlah harganya 30.000 1 kilonya. Nah, sekarang kita masukkan unitnya 30.000 per kilo. Ini per kilo ya, 1 kilo berapa gram? Ada 1000 gram. Jadi kita isikan 1000 juga. Kemudian ada susu sapi mungkin ya teman-teman ya. Misalkan ini kita pakainya mililiter. Untuk harganya biasanya kita belinya per liter ya teman-teman ya. Jadi ini harga per liter katakanlah 15.000. Nah, 1 liter ini berapa mili? Jadi 1 liter ada 1000 mili ya teman-teman ya. Jadi kita isikan 1000 juga. Berikutnya apa lagi teman-teman? Mungkin apa ya? Margarin ya teman-teman ya, atau mentega. Misalkan margarin ini kita pakainya gram juga. Harga margarin 1 kilonya sekitar 25.000 ya teman-teman ya. Ini harga bisa selalu diupdate nanti teman-teman sesuai harga yang berlaku di pasar. Jadi kita pakai hitungannya 1000 gram ya, karena belinya kiloan. Lalu ada ragi teman-teman, untuk pengembangnya ya. Nah, ragi ini ukuran penggunaannya gram sama. Cuma biasanya kalau kita beli itu ukurannya setengah kilo ya teman-teman ya, atau 500 gram. Itu harganya
kalau nggak salah masih 60.000 teman-teman, yang satu kotak itu ya 60.000. Nah, unitnya ini tidak 1000 tapi 500, karena memang satu kotak yang kita beli ini isinya cuma 500 gram teman-teman. Jadi disesuaikan ya teman-teman ya. Lalu ada gula. Gula kita pakainya gram juga satuannya. Harga gula per kilo katakanlah 20.000 teman-teman. Unitnya 1000 ya, karena 1 kilo. Mungkin sedikit garam. Ini hanya contoh ya teman-teman ya, resepnya ya, mungkin nanti bisa disesuaikan. Garam ini kita pakainya gram juga. Nah, ukurannya kalau biar lebih gampang, teman-teman bisa ini ya, pakai ukuran yang paling kecil di sini. Misalnya garam yang paling murah yang dijual di warung itu ya teman-teman ya. Itu kan isinya kalau yang bungkus kecil kalau nggak salah harganya 3.000 teman-teman. Itu isinya 250 gram. Kalau nggak salah ya teman-teman ya. Nah, misalkan bahan-bahan yang diperlukan untuk produksi seperti ini, jadi tujuannya adalah mendapatkan harga per unit ya teman-teman ya. Di bahan baku ini nanti akan kita jabarkan lagi teman-teman. Nah, di sini sudah keluar ya. Misalnya tepung terigu berapa. Takarannya misalkan kita butuh 1 kilo atau 5 kilo misalkan. Berarti 500 gram ya teman-teman ya. Nah, jadi totalnya sudah keluar teman-teman. Misalkan yang lain bisa diketik untuk filternya ya teman-teman ya. Nah, misalnya seperti ini. Oke, contohnya seperti ini teman-teman. Berarti ini rumusnya di bahan baku sudah benar ya teman-teman ya. Sekarang kita geser ke tenaga kerja. Nah, ini kita awali dari header ya teman-teman ya. Di sini kita sediakan header untuk mengisi rincian produknya. Jadi supaya tidak mengisi bolak-balik, ini kita rumus saja. Misalkan nama produk kita ambil dari bahan baku ya, sama ya. Nama produk, lalu keterangan, jumlah unit produksi. Ya, ini untuk header di atasnya kita isikan dengan rumus. Lalu di biaya tenaga kerja ini kita memerlukan rumus untuk menghitung total biaya tenaganya teman-teman. Jadi biaya tenaga kerja ini didapatkan dari tarif dikali waktu atau lama proses pengerjaannya teman-teman. Nah, jadi untuk tarif dan waktunya nanti diisi secara manual ya teman-teman ya. Jangan perhitungannya baru kita pakai rumus. Kita rapikan dulu dengan if dan is blank. Misalnya ini kita ambil di waktunya saja. Kalau waktunya belum kita isi, biarkan dia kosong. Kalau sudah terisi baru kita hitung, yaitu tarif dikali dengan lama pemrosesan atau waktunya teman-teman. Sebelum kita hitung ini teman-teman perhatikan dulu ya. Tarif ini kita bikin per jam supaya gampang dalam memperkirakannya ya teman-teman ya. Sedangkan waktu kita bagi menjadi menit, karena mungkin di beberapa kegiatan atau pemrosesan produksi waktunya tidak sampai 1 jam ya teman-teman ya, sehingga kita konversi menjadi menit. Untuk itu kita harus membagi tarif ini kan per jam ya teman-teman ya. Tarif per jam ini di sel B5 dibagi 60 ya teman-teman ya. Jadi nanti ada tarif per menitnya. Cuma kalau kita nulisnya tarif per menit kan susah ya teman-teman ya.
Jadi penulisan tarifnya tetap per jam, baru nanti konversikan ke menit teman-teman. Jadi kita bagi 60, baru kita kali dengan waktunya teman-teman. Waktunya ada di sel C5 ya teman-teman ya. Oke, misalkan aktivitas apa? Kalau yang jual gorengan misalnya menggoreng. Nah, tarif 1 jam menggoreng itu mau dihargai berapa? Ini masing-masing bebas ya teman-teman ya. Setiap UMKM bebas menentukan di sini, misalkan per jamnya dihargai 15.000. Nah, dalam sekali produksi itu kegiatan menggoreng ini berlangsung berapa menit? Misalkan 45 menit. Nah, jadi biaya untuk menggoreng ini adalah 11.250 teman-teman. Kurang lebih nanti penggunaannya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita geser ke biaya overhead atau biaya lain-lain. Di sini headernya sama ya, kita ambil dari bahan baku, mulai dari nama, keterangan, dan juga unit produksinya ya teman-teman ya. Oke, jika sudah, kita akan membuat rumus untuk totalnya juga. Ini juga sama, cuma tidak kita bagi ya teman-teman ya. Jadi if is blank, misalkan ini kita ambil dari C5 juga. Artinya ketika jumlahnya belum kita isi, biarkan dia kosong. Ketika sudah terisi baru menghitung biaya di sel B5 ya, dikali dengan jumlah di sel C5. Nah, kalau sudah baru kita drag sampai ke bawah. Nah, untuk komponen-komponennya rumusnya sudah siap ya teman-teman ya. Sekarang kita bikin rumus untuk menghitung HPP-nya teman-teman. Jadi untuk nama produk ini nanti kita isikan secara manual ya teman-teman ya. Namanya apa? Profit juga sama, ini persentase. Nah, misalnya seperti ini. Sekarang kita hitung untuk bahan bakunya dulu teman-teman. Bahan baku ini kita awali dengan if dan is blank dulu. Kita ambil dari sheet bahan baku ya teman-teman ya. Artinya ketika bahan baku ini nanti belum terisi ya biarkan dia kosong. Nah, jika sudah terisi baru kita jumlahkan total biaya bahan bakunya. Jadi kita pakai summary ya. Kita blok dari sel E5 sampai bawah. Kita hapus angkanya. Kurung tutup dulu. Dan di sini kita bagi dengan jumlah unit produksinya, teman-teman. Nah, kenapa harus kita bagi dengan jumlah unit produksi? Karena dalam sebuah kegiatan produksi itu, produk yang dihasilkan itu pasti akan lebih dari satu ya teman-teman ya. Nggak mungkin satu proses produksi yang panjang hanya menghasilkan satu produk. Sehingga di sini kita tambahkan jumlah unit produksi supaya total biaya yang kita masukkan tadi bisa langsung terbagi dengan output yang dihasilkan. Jadi nanti harga yang tampil di HPP ini sudah harga per produk teman-teman. Jadi sudah harga satuan ya teman-teman ya. Tidak perlu mengotak-atik lagi untuk perhitungan jumlah atau unitnya ya teman-teman ya. Begitu juga nanti di biaya tenaga kerja dan juga biaya lain-lain juga sama. Kita bagi dengan jumlah unit produksinya teman-teman. Itu tadi baru bahan baku ya teman-teman ya. Sekarang biaya tenaga. Ini juga kita awali dengan if dan is blank.
Nah, di sini kita ambil untuk biaya tenaganya dari sheet tenaga ya. Misalkan kalau ini belum ada isinya, biarkan kosong. Kalau sudah terisi ya kita hitung jumlahnya sama seperti tadi ya teman-teman ya. Jadi kita summary, kita blok dulu totalnya ya, dari D5 sampai bawah, kurung tutup, kemudian kita bagi dengan jumlah unit produksinya juga, sama di sel B3 ya. Kalau sudah, kita kurung tutup. Nah, terakhir biaya lain-lain sama juga ya teman-teman ya. If is blank, kita rapikan dulu. Di sini kita ambil dari sheet lain-lain juga. Jadi kalau setiap elemen atau komponen ini datanya masih kosong, biarkan dia kosong teman-teman. Tidak terisi dengan nilai-nilai yang lain ataupun tidak keluar nilai error teman-teman. Jika kosong biarkan kosong, jika terisi maka kita hitung jumlah biaya overhead atau biaya lain-lain ini ya teman-teman ya. Sama, kita pakai summary. Kita blok sampai bawah ya. Kita bagi dengan jumlah unit produksinya di sini teman-teman. Oke, sekarang kita hitung profitnya terlebih dahulu. Nah, untuk keuntungannya ini nanti kita kalikan dengan harga jual ya teman-teman ya. Jadi bukan dengan biaya produksi, tapi dengan harga jual supaya perhitungannya lebih akurat teman-teman. Sama, kita awali dengan if dan is blank ya. Di sini kita ambil saja untuk indikatornya, maksudnya indikator pengisian datanya ya teman-teman ya, dari bahan baku. Karena saya yakin setiap produksi pasti akan membutuhkan bahan baku. Atau indikator pertamanya bahan baku ya teman-teman ya. Sehingga selama bahan bakunya kosong, biarkan ini nilainya kosong teman-teman. Jika sudah terisi, baru kita hitung. Di sini persentasenya ya, profit marginnya nanti kan kita isi secara manual ya teman-teman ya. Jadi persentasenya berapa di B2 kita kalikan dengan harga jualnya teman-teman di B7. Nah, terakhir kita isi untuk harga jualnya teman-teman. Harga jual didapatkan dari 4 komponen ini ya teman-teman ya. Jadi tinggal kita summary atau kita jumlah ya. Nah, kalau ini if is blank-nya ambil saja dari biaya bahan baku. Jadi kalau biaya bahan bakunya masih kosong, biarkan dia kosong ya teman-teman ya. Kalau sudah terisi, baru menghitung atau menjumlah B3 sampai B6. Jadi kita summary ya teman-teman ya. Oke, ini rumusnya sudah kita buat. Sekarang kita tes dulu nih teman-teman, template-nya perhitungannya sudah benar atau belum. Ini kita masukkan dulu ya nama produknya. Misalkan roti tawar ya teman-teman ya. Harga bahan tadi sudah. Nah, sekarang kita buat rincian komponen bahan bakunya dulu. Nah, misalnya di sini kita tulis lagi namanya teman-teman. Nama produknya ya. Nah, kita tambahkan keterangan satuan produk. Nah, keterangan ini bisa kita isikan dengan berat bersih ya. Misalnya seperti ini teman-teman. 450 gram per
bungkus atau per loaf ya teman-teman ya kalau roti ya. Nah, untuk jumlah unit produksinya, sekali produksi itu bisa menghasilkan berapa banyak atau berapa bungkus. Di sini misalkan dalam sekali produksi bisa menghasilkan 100 bungkus teman-teman. Jadi kita isikan angkanya saja ya, nggak usah pakai keterangan ya, supaya nanti bisa terhitung dengan rumus. Baru kita isikan bahan bakunya. Jadi bahan baku untuk 100 bungkus roti tawar atau dalam sekali produksi. Misalkan dalam sekali produksi kita bisa menghabiskan terigu dulu ya. Tepung terigu kita butuh 15 kilo misalkan. Nah, hati-hati satuannya ya teman-teman ya, karena ukuran pembeliannya adalah kilogram, tapi satuannya di sini gram, karena kita ingin menghitung harga satuannya atau per bungkusnya ya teman-teman ya. Jadi 15 kilo kita konversi dulu menjadi gram. Ketemunya 15.000 ya teman-teman ya. Oke, berikutnya telur. Telur kita butuh 3 kilo. Berarti 3.000 gram ya teman-teman ya. Lalu susu sapi. Nah, susu sapi ini kita butuh 4 liter, berarti 4.000 mili. Lalu ada margarin ya teman-teman ya. Margarin ini kita butuhnya sekitar 2,5 kilo ya, berarti 2.500 gram. Kemudian untuk raginya dalam sekali produksi kita pakai 300 gram. Jadi satu bungkus tadi tidak kita pakai semua ya, hanya dipakai 300 gram saja untuk raginya. Gula kita pakainya sama dengan margarin ya, 2,5 kilo, 2.500 berarti ya. Nah, terakhir garam teman-teman. Garam ini kita butuhnya mungkin satu bungkus ya, yang tadi saya katakan ya, harganya 3.000-an, isinya 250 gram. Itu cukup untuk produksi 100 bungkus roti tawar ya teman-teman ya. Dimasukkan saja 250 gram. Coba kita lihat di HPP-nya. Nah, dia biaya bahan bakunya sudah keluar ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di profit dan harga jual ini masih error ya teman-teman ya. Kenapa bisa seperti ini? Karena kalau kita lihat rumusnya teman-teman, ini ada sel yang saling digunakan. Misalkan di sel B6 ini rumusnya menggunakan sel dari B7. Begitu juga sebaliknya teman-teman. Di sel B7 itu juga mengambil sumber dari sel B6, sehingga ada perhitungan berulang yang harus kita aktifkan dulu teman-teman. Caranya teman-teman buka setelan ya di menu file. Oke, scroll ke bawah sampai ketemu setelan ya teman-teman ya. Buka yang perhitungan ini. Lalu di sini ada perhitungan berulang teman-teman. Ini kita aktifkan supaya angkanya keluar ya teman-teman ya. Kalau sudah, kita simpan setelan. Nah, dia akan keluar teman-teman. Ini baru dari biaya bahan baku ya. Sekarang kita coba masukkan biaya tenaga kerjanya. Nah, di sini aktivitasnya kita rinci teman-teman. Misalkan dalam sekali produksi itu ngapain aja kegiatannya. Misalkan ada membuat adonan. Apalagi teman-teman. Mungkin setelah adonannya jadi kita bagi ya. Membagi adonan. Lalu ada pemanggangan atau baking ya. Terakhir packing mungkin teman-teman.
Nah, ini tarif per jamnya bisa diatur sendiri ya teman-teman ya. Misalkan membuat adonan kita hargai 15.000 setiap jamnya. Lalu membagi adonan kita kasih 20.000 setiap jamnya. Untuk baking sedikit lebih rendah mungkin ya, 10.000. Packing, nah ini yang paling ringan ya teman-teman ya. Mungkin kita kasih 7.500 per jamnya ya teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman lihat proses dari aktivitas ini itu dalam sekali produksi berlangsung berapa lama. Misalnya ini katakanlah skala pabrik atau bisnis yang dipunyai ini usaha rumahan atau belum begitu besar ya. Nah, katakanlah di sini untuk membuat adonannya itu membutuhkan waktu 1 jam karena belum terlalu besar ya kapasitasnya ya, kapasitas pabriknya ya. Lalu membagi adonan, ini mungkin lebih lama ya karena membagi setiap ukuran menjadi 100 ya. Jadi adonannya sudah dicampur tadi, dibagi lagi, mungkin membutuhkan waktu 2 jam. Oh, ini tadi belum kita drag ya teman-teman ya. Kita drag dulu sampai ke bawah. Kemudian baking ini mungkin belum bisa sekali panggang, membutuhkan waktu berapa ya? Katakanlah 90 menit teman-teman. Dan terakhir packing, mungkin ini yang paling cepat. Ya kita anggap saja 45 menit ya. Cukup ya teman-teman ya untuk membungkus 100 roti tawar ya teman-teman ya. Diestimasikan saja seperti itu teman-teman. Boleh lebih, boleh kurang teman-teman. Kita cek lagi APP-nya. Nah, sudah keluar ya biaya tenaganya ya teman-teman ya. Ini nanti bisa teman-teman rinci lagi karena saya yakin banyak aktivitas dalam suatu produksi, khususnya barang ya teman-teman ya. Kita hitung sekarang di biaya overhead atau biaya lain-lain. Di sini kita tambahkan elemen-elemen yang belum terakomodir ya. Misalkan plastik pembungkusnya teman-teman. Katakanlah satu plastiknya itu harganya Rp250 yang agak tebel ya teman-teman ya. Nah, di sini kita produksi 100, berarti kita butuhnya 100 kita isikan. Lalu ada biaya lain ya, misalkan kayak air itu kan tidak perlu kita beli sebenarnya ya, tapi kita bayar bulanannya ya teman-teman ya. Air, listrik, gas, dan biaya-biaya lain yang tidak kita masukkan di bahan baku mungkin bisa kita tambahkan sebagai biaya operasional teman-teman, atau biaya tambahan ya teman-teman ya. Ini jumlahnya bisa teman-teman tentukan sendiri. Misalnya ini kita tentukan dulu ya profit marginnya ya. Katakanlah kita mengharapkan keuntungan 50%. Nah, di sini harga jualnya 12.000 dari biaya produksi tadi ya teman-teman ya. Sehubungan dengan biaya operasional tadi, biasanya ya teman-teman ya. Ini dari yang saya dengar ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman punya perhitungan sendiri. Mereka yang memproduksi barang itu untuk biaya adisional atau biaya tambahan ini mengambil 10% dari harga jualnya teman-teman. Katakanlah ini 12.000 sekian, ya kita anggap saja 12.000 ya teman-teman ya. Diambil 10%-nya teman-teman. Jadi 1.200 ya teman-teman ya. Oke, misalkan kita masukkan 1.200 dikalikan jumlah unit produksinya teman-teman, 100. Sehingga harga akhirnya adalah
14.900. Nah, ini nanti harganya bisa teman-teman sesuaikan lagi. Misalkan market yang teman-teman sasar ini harga kompetitornya berapa. Nah, kalau teman-teman yakin dengan harga ini bisa laku, ya silakan. Tapi kalau misalkan usaha baru, mau mengenalkan produk dulu, ya ini profit marginnya bisa diatur dulu ya. Mungkin jangan 50% dulu, katakanlah 25% dulu. Yang penting pasarnya masuk dulu, orang kenal dulu dengan produk kita ya. Nanti kalau sudah kenal, baru kita buat profit marginnya 50%. Nah, 50% ini profit margin rata-rata ya teman-teman ya. Terutama di dunia F&B, rata-rata mereka mengambil untung 50% dari harga jualnya teman-teman. Karena ada kos-kos lain yang tidak bisa dihitung atau mungkin belum terakomodir dengan komponen-komponen yang kita bikin tadi teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau menggunakan template ini, teman-teman bisa klik link yang sudah kita bagikan di deskripsi ya. Langsung teman-teman klik saja linknya. Dan teman-teman klik open sampai ketemu filenya ya teman-teman ya. Oke, jika sudah sampai pada filenya, teman-teman harus bikin salinannya dulu ya. Karena kalau tidak, teman-teman nanti nggak bisa ngedit. Jadi teman-teman bikin salinannya dulu. Caranya klik menu file, kemudian pilih yang buat salinan ini ya teman-teman ya. Lalu teman-teman kasih nama filenya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ini nanti akan langsung masuk ke drive teman-teman. Kalau sudah, klik buat salinan. Nah, setelah kopiannya jadi, baru bisa teman-teman edit sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di sini kita juga sudah menyediakan versi lengkapnya ya teman-teman ya. Jadi ini pada dasarnya sama dengan template yang kita buat tadi. Hanya saja kita kumpulkan komponen penghitungnya dalam satu sheet di sheet HPP ini teman-teman. Kemudian kita juga sudah tambahkan diagram untuk menampilkan gambaran secara visual ya, baik dari segi rincian biayanya maupun rincian harganya teman-teman. Dan untuk perhitungannya, di sini kita tambahkan pajak dan juga diskon ya teman-teman ya. Dimana pajak ini nanti tentu saja akan menambah harga jual teman-teman, bisa sebagai antisipasi. Misalnya kita isikan pajaknya ya, katakanlah 11%. Nah, dia harga jualnya akan naik teman-teman. Kemudian untuk diskon ini, selain menurunkan harga jual, dia juga akan mengurangi profit yang kita set di awal. Misalkan pada awalnya kita menginginkan profit 50%, tapi karena ada diskon, mungkin pelanggan spesial ya atau khusus ya, katakanlah kita kasih diskon 10%, dia profitnya akan berkurang teman-teman, jadi 44%. Dan istimewanya lagi, perhitungan rinciannya ini ya teman-teman ya, bisa kita simpan. Katakanlah ini sudah selesai, sudah mantap. Misalkan untuk produk ini mau kita simpan rincian perhitungannya, kita klik tombol simpan yang ada di sini. Oke, ini sudah bersih ya teman-teman ya untuk templatenya, dan perhitungan tadi sudah masuk ke daftar produk teman-teman, sehingga template ini bisa digunakan untuk menghitung banyak produk ya teman-teman ya. Jadi ini siap digunakan untuk produk-produk berikutnya. Jadi kalau sudah selesai, simpan,
dia akan masuk ke daftar produknya teman-teman. Versi lengkap ini bisa teman-teman dapatkan di link ID. Linknya sudah saya tambahkan di kolom deskripsi. Teman-teman bisa dapatkan versi lengkap ini di sini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Semoga bisa membantu. Apabila menurut teman-teman video ini bermanfaat, silakan share video ini supaya dapat memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Kemudian jika teman-teman ada saran atau request, teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar ya. Nanti akan kita pertimbangkan komentar dari teman-teman semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!